Rekan-rekan, hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, Ketua Umum Mapurina, Assalamualaikum. Mas Subandrio. Jadi beliau juga lulusan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Tentu rambutnya harus semakin putih pasti. Anak-anak Gadjah Mada yang usia kita masih putih-putih, Mas. Iya, insya Allah selalu putih, tiap bulan sekali putih. Dan tentu saja tamu kita yang luar biasa, salah satu penasehat penting di Mapurina. Nanti kita akan menjelaskan kepada rekan-rekan semua apa sih Mapurina dan apa pentingnya Mapurina bagi kedaulatan pangan di Republik kita ini. Nah, Prof. Asep, selamat datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof. Asep nanti akan menjelaskan dari mana beliau berasal dan apa kiprah beliau di pertanian melalui perguruan tinggi ya. Rekan-rekan kita kan mengorkestrasi kebijakan yang melibatkan seluruh stakeholder. Iya. Koordinasinya politiknya harus kuat kan. Sekarang kita pertanian sering dijadikan komoditas politik aja, bukan endogenous growth gitu yang saya. Ini menarik, Mas. Pertanian jadi komoditas politik. Iya. Sebentar, Prof. Nanti dilanjutkan lagi soal itu. Menarik itu karena kita harus tahu tentang bagaimana komoditas agro ini bisa bergeser jadi komoditas politik nih. Kan setiap kampanye pasti dipakai kan? Dipakai. Karena petani kan jadi tidak ada yang bisa menghasilkan kedaulatan pangan. Hanya waktu berpolitik aja. Pak Wandrio, gimana nih kira-kira Mapurina akan berkiprah? Karena negara kita 78 tahun sudah merdeka, tapi pertanian tidak merdeka tuh. Para petani tetap miskin, Pak Wan. Jadi gimana caranya nih? Jadi sebenarnya kalau kita akan kemana di dalam konteks permasalahan seperti ini? Iya, Mapurina sebenarnya kan pengurusnya itu berasal dari berbagai sektor. Jadi sebenarnya intinya itu di Mapurina kita akan mengorkestrasikan masing-masing person yang ada di sana itu sehingga menjadi satu langkah yang padu, baik dari sisi politiknya, dari sisi karena di sana ada politisi, ada peneliti, ada bukan politik kan? Bukan. Karena tetap di Indonesia tetap harus didukung oleh ini dari sisi politik. Oleh karena itu ada praktisinya, ada penelitinya, dan kita coba akademisinya juga ada. Kita sinkroniskan supaya langkah-langkah untuk siapa tahu suatu saat, dan kita harus punya mimpi bahwa Indonesia itu akan menjadi lumbung pangan dunia. Nah, oleh karena itu semuanya harus bergerak bersama-sama untuk menuju mimpi itu, karena jumlah lahan di Indonesia, lahan-lahan yang cukup bagus, itu cukup banyak gitu. Meskipun tidak menutup kenyataan bahwa lahan-lahan kita, lahan pertanian sekalipun, sekarang ini sudah lebih dari 78% yang sudah mengalami sakit. Jadi 8% itu angka besar. Besar sekali. Dan kriteria sakit itu adalah lahan yang bahan organiknya kurang dari 2%. Jadi kalau kita ingin agar daya dukung lahan untuk memproduksi komoditas pertanian bagus, lahannya harus diobati dulu. Dan salah satu obat yang paling mujarab adalah dengan cara menambah bahan organik. Di lahan-lahan itu. Di lahan itu. Dan alhamdulillah pada waktu tanggal berapa ya, 27 April yang lalu, kebetulan Mapurina juga diundang untuk mengikuti Ratas, yang intinya Pak Presiden? Ya, Pak Presiden Jokowi? Pak Presiden Jokowi, ada banyak menteri yang hadir, yang intinya bahwa pemupukan organik itu adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan kalau kita ingin daya dukung tanah untuk memproduksi produk-produk komoditas pertanian itu semakin meningkat, dan apalagi kalau punya keinginan kedaulatan pangan bisa dicapai, siapa tahu suatu saat juga punya cita-cita menjadi lumbung pangan dunia. Ini kan ketersediaan pupuk organik ini kan berangkat dari inisiatif individu atau masyarakat petani atau kelompok petani atau koperasi petani kan, Mas Bandio. Belum diinisiasi atau belum diproduksi dalam skala besar selevel manufacture gitu. Bagaimana bisa mengatasi 78% dari total luas lahan yang sakit itu tadi? Kan mesti diproduksi dalam jumlah banyak dulu, secara mekanisasi, secara fabrikasi gitu. Gimana Mapurina punya target sebesar itu nanti?
Jadi memang ini kembali ke masalah political will dari pihak pemerintah juga. Karena perlunya tanah itu sehat untuk mendukung tanaman-tanaman yang kita harapkan bisa memproduksi pangan, itu memang harus ada pupuk-pupuk organik yang diberikan ke tanah-tanah yang sakit itu. Sekarang ini memang banyak UMKM di daerah-daerah itu yang ini memproduksi pupuk-pupuk organik, tapi itu tidak cukup. Harus ada dorongan politik nih. Betul, ada dorongan politik dan juga pola-pola integrated farming itu sudah harus dikembangkan. Karena kalau kita melihat misalnya contoh ya, kita punya beberapa breeder untuk sorghum misalnya saja. Sorghum itu biomasanya itu tiap hektarnya itu lumayan besar dan itu bisa dipakai untuk silose untuk pupuk organik setelah diambil gulanya. Jadi ada komoditas-komoditas tertentu yang bisa untuk bahan pupuk organik tapi juga menghasilkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bijinya bisa dipergunakan untuk mengganti gandum yang tadi waktu cerita-cerita itu. Sekarang ini gandum juga sudah mahal dan akan sangat mahal. PKM lebih diarahkan ke tematik pertanian. Betul. Bisa mengatasi solusi-solusi. Salah satunya. Satunya meskipun manufakturnya menyusul ya, karena Ya. bagaimanapun juga manufaktur. Iya, nantinya. Mungkin ya sifatnya lebih edukatifnya, Ya. tapi bisa jadi gerakan massal. Gimana teman-teman Korina nanti mau melibatkan dunia kampus ke situ? Ada apa di dalam pikiran Mas Baran? Ya, ini menarik sekali karena sekarang menurut statistik tenaga kerja milenial yang di bidang pertanian itu di Indonesia itu kurang dari 10% dari total tenaga kerja yang di bidang pertanian. Kurang dari 10%. Artinya apa? Itu maksudnya dunia anak-anak lulusan kampus yang mau masuk ke sektor pertanian itu Kecil sekali. Artinya kecil sekali. Nah, ini saya kaitkan dengan apa yang disampaikan Prof. Asep tadi, bahwa kalau mahasiswa itu semasa masih kuliah juga mulai dilibatkan di kegiatan-kegiatan pertanian, peluang untuk mencintai pertanian itu akan semakin besar. Apalagi kalau kesan bahwa bertani itu adalah keren, profesi yang menghasilkan cukup bagus, pastilah para generasi muda itu akan tertarik di sana. Karena kalau kita, terutama dari kebijakan, ini kan kembali kebijakan. Kalau kebijakan pemerintah nggak memberikan keberpihakan, bagaimana cara menumbuhkan minat para generasi muda di bidang pertanian, dalam waktu 30 tahun yang akan datang, kita sudah kehabisan orang-orang yang mau bertani. Oleh karena itu masalah digitalisasi pertanian itu penting sekali. Jadi bagaimana membuat kaum milenial kita tertarik di pertanian? Walaupun digitalisasi Kang Ban, tetap aja kalau petani yang miskin mereka nggak akan. Betul. Betul. Pengenalan awalnya seperti yang disampaikan Prof. Asep tadi. Setelah itu harus di support, didorong lagi supaya menjadi tertarik. Dia akan tertarik kalau di bidang pertanian itu menghasilkan, mensejahterakan. Kalau nggak akan mensejahterakan, dia itu ke pertanian hanya karena nggak dapat pekerjaan di tempat lain. Jadi suatu saat mindset generasi muda itu harus berpikir bahwa bertani itu mensejahterakan. Nah, kalau bisa merubah mindset seperti itu dengan memulai kegiatan-kegiatan yang Merdeka Belajar, itu akan tematik. tematik. Tapi itu didukung oleh pemerintah. Harus. Karena bagaimanapun juga dia perlu dana untuk masuk ke pertanian itu. Nah, kalau itu bisa terjadi, rasanya target Indonesia menjadi lumbung pangan dunia itu bisa lebih cepat. Iya. Masih satu lagi gapnya, Prof. Ya. Bagaimana adik-adik mahasiswa, siswa-siswa binaan, Prof, anak murid, Prof, teman-teman di universitas itu mengatasi masalah ini? Tidak banyak mereka tergerak untuk mau bertani. Betul.
Ya memang. Jauh dari dunia sejahtera. Gitu. Betul. Challenge-nya di situ. Betul. Jadi kalau Mapurina nanti berupaya mengedukasi kawan-kawan milenial, they will not achieve it karena dunia formal tidak mengajarkan. Ya, dan kesannya kesannya kan petani gitu kan. Jadi downgrade. Image-nya. Beda dengan ketika saya masih SD. Pak, dia petani. Kan beda. Petani itu. Artinya keren-keren kan petani itu zaman-zaman itu. Karena kalau udah petani udah pasti haji ya. Udah pasti lahannya banyak, udah pasti dia kalau sudah panen berbagi dan sebagainya. Pokoknya keren. Kedua lah setelah pedagang gitu ya. 70-an itu degrading ya. Dan itu memang fenomena dunia. Tapi pada saat yang sama sebenarnya kita kan melihat yang tadi pertanyaan pertama itu tentang ketahanan pangan. Itu kan menjadi harus proyek nasional. Di Indonesia kan banyak kampus, banyak lembaga-lembaga yang tidak diorkestrasi gitu. Nah, bagaimana agar mahasiswa atau milenial ini tertarik kepada pertanian? Yaitu tadi, begitu kita berbisnis pertanian, cuan kita banyak gitu. Kesejahteraan kita naik. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melibatkan industri dari pertanian dan industri. Sehingga tidak di dalam berputar-putar di situ tidak jadi apa-apa, akhirnya di sampah. Kalau jadi industri ini kesedot, diekspor atau jadi didagangkan kemana-mana. Seperti mereka ini kan pastinya orang-orang yang kaya-kaya nih, yang menghasilkan pertanian di Singapura atau di Australia itu pasti kaya-kaya. Nah, kita bisa begitu, tapi ekosistem bisnisnya yang harus dibenahi. Kalau sekarang kan ekosistem bisnis kita ini sendiri-sendiri dan tidak ada yang bagaimana agar masyarakat naik gitu ya, kesejahteraannya, dan di mana kesejahteraan itu terjadi dengan memanfaatkan sumber daya alam. Itu tidak berarti lupa dengan teknologi, tetapi sumber daya alam itu yang harus kita mainkan. Makanya yang saya sebut sebagai growth within itu kembangkan. Dan itu kalau kita dikembangkan, maka yang terjadi adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan devisa juga, yang kemudian ketertarikan orang. Walaupun memang memang tidak mungkin semua orang jadi petani, tidak mungkin. Mengapa? Karena memang sudah hukumnya demikian. Tapi kalau sudah katakan 30% saja penduduk Indonesia petani yang berdasi, yang benar-benar berdasi dalam artian positif, benar-benar bisnis, Indonesia ini, dan tadi kata Bang Subandrio, Indonesia sebagai lumbung pangan itu bukan mustahil. Yang saya juga katakan Indonesia feed the world bukan mustahil. Indonesia feed the world. Mengapa? Karena ada semua. Dengan staple food itu kita punya semua. Belum yang buah-buahan dan hortikultur, kita ada semua. Indonesia feed the world bisa memungkinkan dengan orkestrasi yang benar. Kampus libatkan, lembaga penelitian untuk penemuan-penemuannya libatkan, industri libatkan, MBKM-nya tematik pertanian. 2 tahun pertama tematik pertanian untuk fakultas pertanian, tematik pertanian. Untuk fakultas kesehatan, tematik kesehatan. Silakan mahasiswa ke desa untuk kesehatannya. Yang pertanian yang juga cukup banyak membangun lahan-lahan menjadi sehat dan sebagainya. Ini pendekatan integrasi ini ya. Iya, jadi semuanya membangun masyarakat sehat, kaya, berbagi juga kan nantinya. Kampus juga jadi tidak menara gading gitu. Kampus sendiri gitu ya. Menara gading. Dan masuk ke dalam kampus di kelas saja. Saya mohon maaf, saya saintis ya. Tapi saya berpikir-pikir kalau begini terus mungkin kaya sendiri gitu. Tapi tidak kaya bersama-sama gitu. Nah, kalau dengan industri sebenarnya kita bisa kaya bersama-sama. Jadi masalah beli kita di Republik kita yang sudah 78 tahun merdeka mengenai sektor pertanian, agro dan anything tentang itu kita selalu downgrade. Iya, downgrade itu. Turun terus menerus ya. Ya, sawit kita yang berhasil ekspor, sawit tapi itu tapi juga itu belajar dari sawit. Itu kan ada industrinya. Ya, betul. Oh iya, ada petani smallholder, ada diambil besar, kan? ada industri Iya. Kalau dan enggak ya itu sama tidak aja. terjadi di industri yang lain ya, di industri pertanian. Hortikultur tidak terjadi. Sawah, padi enggak. Oke, dan salah satu kendala kita tadi sudah disampaikan oleh Ketua Rina adalah masalah-masalah sakit. Masalah sakit bisa diatasi dengan masalah Fertilization. Pemupukan organik. Organik dan segala macam teknologi baru yang mungkin lebih alami daripada kimia ya.
kedua masalah keterlibatan akademisi Iya, ke termasuk pertanian mahasiswanya. nih. Iya. Prof. Asep tadi sampaikan kampus-kampus nih seperti Menara Gading nggak mau turun ke lapangan nih, nggak mau injak lumpur sawah gitu. Bikin penelitian terus, tapi pemerintah juga tidak mengadopsi banyaknya penelitian inovasi yang dilakukan Betul. oleh kampus gitu. Nah, masalah berikutnya adalah stakeholder penting kita di Republik kita itu adalah dunia milenial, mereka yang sudah masuk kuliah dan 3 tahunan atau 4 tahun kuliah tidak banyak di dunia pertanian. Ya apa nih, orang tua mereka yang punya sawah dijual supaya dapat motor untuk anaknya pergi kuliah gitu. Jadi sawahnya hilang Pak. Ya, jadi miskin itu. Jadi miskin. Nah, ini problem-problem besar kita. Kira-kira di agenda Maperina yang saya dengar mau ada acara seminar ya. Betul. Konferensi. Ya, konferensi. Apakah itu akan dimasukkan ke dalam topik-topik konferensi dari sekian banyak permasalahan itu sehingga kita tidak pernah akan mencapai ketahanan pangan apalagi kedaulatan pangan gitu. Betul. Kira-kira gimana Maperina ini? Jadi yang pertama sebelum cerita konferensi, saya beberapa waktu yang lalu nengok anak saya yang tinggal di Belanda. Dia komennya gini, "Pah, kalau mau kaya di Belanda, kalau di Belanda ini mau kaya, bukan mau kaya di Belanda, harus jadi petani." Dia bilang kayak gitu. Itu kan. Jadi, nah, kalau filosofi seperti itu bisa dilakukan di Indonesia, tentu aja pertanian di Indonesia tidak perlu mengimpor hampir semua produksi pertanian di Indonesia, kecuali sawit, itu impor. Bisa bayangin kayak kedelai 97% itu impor untuk keperluan tahu tempe. Kedelai. Kedelai. Makanan sehari-hari kita tahu Makanan tempe. tempe. 97% Iya. impor. Kemudian Masya Allah. jagung, beras pun masih juga impor. Hampir semuanya lah. Bahkan seperti garam pun impor. Oh ya. Nah. Lama itu. Kita di bulan Agustus memang dalam rangka peringatan ulang tahun kemerdekaan, Maperina mau mengadakan expo dari pameran inovatif dari inovasi pertanian itu. Saya barusan kemarin ke tempat Prof. Asep, ke kampus di Universitas Al-Azhar. Indonesia. Jadi akan ditambah dengan ada pameran untuk inovasi di bidang pertanian dari masing-masing perguruan tinggi. Wah, itu keren. Nah, Prof masih bicara tadi. Saya ketua timnya Oh, pantas. untuk Siap, festival. siap, cocok. Ya, ya. Nah, jadi itu yang dari sisi yang berkaitan dengan perguruan tinggi. Tapi kalau berkaitan dengan produk-produk yang dihasilkan, produk-produk unggulan dari masing-masing daerah, di sana akan dipamerkan selama mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 di 4 hari di G Expo. Nah, kalau yang berkaitan dengan kebijakan, kita kan berkeinginan agar di kegiatan itu nanti ada konferensi nasional yang membahas masalah bagaimana memberikan masukan kepada pemerintah agar kebijakan-kebijakannya, misalnya aja seperti yang kita bahas tadi, itu dibahas juga di sana. Dan itu akan kita masukkan ke ini pemerintah. Suarakan Pak Presiden. Betul. Oleh karena itu kita memang berharap sekali narasumber-narasumbernya adalah tokoh-tokoh nasional, insya Allah. Makanya saya sampaikan ke teman-teman semua, hadirlah melihat expo yang ada, baik itu expo produk-produk unggulan maupun expo yang berkaitan dengan innovativeness dari yang dihasilkan perguruan-perguruan tinggi, serta juga konferensi yang juga dihadiri oleh banyak tokoh-tokoh di Indonesia. Silakan hadir pada saat itu. Oke, jadi ini salah satu upaya Maperina untuk menemukan permasalahan di sektor pertanian dan mencari inovasi solusinya. Ya. Tapi jangan sampai juga nanti berhenti dari Pak Supardio. Silakan. Terima kasih. Jadi kalau dari reformasi kebijakan di sektor pertanian. Kalau dari Maperina sekarang ini saya selalu berpikir bahwa tanah sakit itu terlalu banyak. Jadi itu faktor penting ya. Itu faktor penting. Pemerintah harus punya kebijakan untuk memperbaiki kualitas tanah yang menjadi daya dukung semua komoditas pertanian itu. Jadi kalau itu tidak dilakukan, saya nggak kebayang bahwa nantinya suatu saat produk-produk pertaniannya itu tidak semakin meningkat, tapi semakin turun. Padahal
jumlah produktivitasnya semakin turun, padahal jumlah penduduk kan semakin meningkat. Artinya apa? Berarti kita akan tambah import bahan makanan dari luar negeri. Sementara di dunia makanan, bahan pangan, kemudian air dan juga energi sekarang juga sudah dibahas secara intensif bahwa suatu saat akan terjadi crash, akan kekurangan bahan makanan itu. Oleh karena itu Indonesia harus mulai meningkatkan kebijakan kepedulian terhadap yang pertama masalah peningkatan kualitas lahan, yang kedua bagaimana menarik milenial itu agar masuk di bidang pertanian. Itu aja kira-kira kalau dari sisi saya. Terima kasih Mas Bandria. Jadi suatu visi yang besar ya dari Pak Porina untuk bisa memberikan kontribusi pada masalah ketahanan pangan di Indonesia. Yang menarik Mas Bandria di bahasa Anda. Kalau sektor pertanian, sektor